Halo guys, dan untuk pertemuan terakhir kali ini kita akan membahas tema tentang jika Tuhan berkehendak demikian. Wah, sebuah tema yang sangat menarik untuk kita bahas. Langsung saja kita mulai pembahasannya dengan sebuah kalimat pembuka, yaitu Surah Al-Jathiyah ayat 15, yang dimana artinya, barang siapa beramal soleh maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka atas dirinya sendiri. Kemudian kamu dikembalikan kepada Tuhan. Al-Jathiyah ayat 15. Nah, pada ayat ini telah dijelaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan balasan masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Maka, barang siapa di antara hambanya menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, maka hasilnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Pada ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa untuk selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun, karena perbuatan baik yang kita lakukan terhadap orang lain akan berbalik kepada diri kita sendiri. Kita pun akan memperoleh tempat kembali yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, barang siapa yang mengingkari perintah-perintahnya dan tidak menghentikan segala larangan-larangannya, maka akibat buruk sebagai balasan perbuatannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Ia akan mendapat tempat kembali yang buruk, hina, dan azab yang sangat berat dalam neraka. Nah, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa setiap perbuatan kita terhadap orang lain akan berimbas atau berbalik kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, tanamkanlah sesuatu yang baik kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, agar di kemudian hari atau di suatu saat nanti, sesuatu yang baik itu akan menolong diri kita sendiri. Siapa yang berbuat, maka dia yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tentu sobat sudah sering mendengar pepatah tersebut, bukan? Di mana yang artinya ialah apa yang dimiliki atau didapat seseorang adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Jika ia berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan, dan begitu pun sebaliknya. Akibat kebaikan akan timbul apabila penyebabnya adalah kebaikan. Begitu pula akibat dari keburukan akan timbul apabila penyebabnya adalah keburukan. Salah satu proposisi primer yang diketahui manusia dalam kehidupan sehari-harinya adalah prinsip kausalitas, yang menyatakan bahwa setiap sesuatu memiliki sebab. Ia termasuk di antara prinsip-prinsip yang niscaya lagi rasional, karena manusia mendapati di kedalaman wataknya suatu pendorong yang mendorongnya berupaya menjelaskan apa yang ditemuinya dan alasan keberadaannya dengan mengungkapkan sebab-sebabnya. Memahami tentang konsep kausalitas, kita akan mengambil pemahaman pada salah satu tokoh filsuf dari India yang hidup pada masa klasik, yakni Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama adalah guru spiritual dari wilayah timur laut India yang merupakan pendiri agama Buddha. Siddhartha dikenal sebagai Sakyamuni, orang bijak kaum Sakya, dan sebagai Tathagata. Dalam teorinya tentang kausalitas, Buddha mengikuti jalan tengah antara internalisme atau paham kekekalan dan anihilasionisme atau paham ketiadaan. Kaum eternalis yang mengikuti ajaran Weda menyatakan bahwa diri sejati manusia adalah kekal. Namun, Buddha menentang teori ini, baik karena hal itu tidak terbukti maupun karena hal itu menyulut api keinginan manusia dan menciptakan ketidakbahagiaan. Dan jika pandangan ini diterima, maka tidak akan ada penyembuhan bagi setiap penyakit atau jalan yang pasti menuju kebenaran. Hukum Buddha tentang asal muasal yang bergantung adalah jalan tengah. Memang, segala sesuatu tidak permanen, namun segala peristiwa dikondisikan oleh yang lain dan pada gilirannya membentuk suatu kondisi bagi kejadian yang lain. Singkatnya, setiap peristiwa memiliki sebab dan menyebabkan yang lain.
Alih-alih membahas konsepsi Siddhartha Gautama tentang hubungan sebab akibat yang menyebabkan sebuah peristiwa memiliki sebab dan menyebabkan yang lain, berbeda halnya dengan Al-Ghazali, seorang filsuf sekaligus teolog Muslim Persia. Al-Ghazali memandang hukum kausalitas sebagai sesuatu yang tidak pasti karena bersumber dari pengalaman empiris. Keteraturan dalam hubungan sebab akibat yang kita temukan di dunia ini menurut Al-Ghazali karena kebiasaan Allah yang membuat peraturan dalam hubungan sebab akibat yang kita rasakan di dunia dan tidak ada hubungan yang diperlukan antara sebab A dan akibatnya B. Al-Ghazali mengakui bahwa benda alami mempunyai keadaan sifat yang menjadi pembeda satu dengan yang lain. Akan tetapi, semua dari segi kemungkinan, bukan kemestian, karena Allah yang menjadikannya dalam wujud demikian. Dan Allah berkuasa mengubah itu jika ia berkehendak. Keberlanjutan atau kebiasaan yang terjadi pada benda akan mengakar dalam pikiran kita. Ini berarti kelaziman eksternal antara fenomena alami terpantur dalam pikiran melalui kebiasaan, sehingga timbul kepercayaan bahwa fenomena awal adalah sebab bagi kejadian berikutnya. Sebenarnya Al-Ghazali sendiri tidak mengingkari adanya hukum kausalitas, namun ia tak sependapat pada para filosof muslim yang mengatakan bahwa hubungan sebab akibat merupakan hubungan kepastian dan keniscayaan. Tak hanya soal omong kosong, tentu saja hal ini berdasar pada konsep bahwa Allah adalah pencipta segala yang ada, termasuk peristiwa yang di luar nalar manusia. Maka dalam kasus tersebut, akhirnya ada suatu kesimpulan bahwa seharusnya hal tersebut telah menyadarkan pada kita semua bahwa hukum kausalitas itu tidak sekaku itu dan juga tidak sesimpel itu. Tidak semudah itu dalam menilai hukum kausalitas, karena kita ini masih sangat jauh dari kata mampu memahami kausalitas itu sendiri, apalagi mengendalikannya. Sehingga dengan yakin menggembar-gemborkan tips dan triks pola hidup sehat. Karena dalam konteks hukum sebab akibat itu sendiri memiliki variabel yang begitu banyak dan sangat kompleks. Segala sesuatu itu atas kehendak Tuhan. Apabila Tuhan berkehendak, maka akan terjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun, sebagaimana yang telah diyakini oleh orang-orang